warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 9 ilmu tauhid akan mempresentasikan tentang aliran Khawarij dan Murji'ah. Adapun poin-poin yang akan kami bahas diantaranya yaitu dalam aliran Khawarij. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu pertama, sejarah aliran Khawarij, kedua, pengertian Khawarij, dan ketiga yakni ajaran Khawarij, dan yang terakhir yaitu ajaran-ajaran Khawarij. Dan poin pembahasan yang akan kami bahas dalam aliran Murji'ah ialah yang pertama, sejarah munculnya aliran Murji'ah, yang kedua, pengertian Murji'ah, yang ketiga, pokok ajaran Murji'ah, dan yang terakhir yakni sekte-sekte Murji'ah. Menurut pendapat Thaib Abdul Mu'in, golongan Khawarij muncul sesudah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Perang berakhir dengan berhentinya sama lain dan pada akhirnya mengadakan negosiasi. Nah, Khawarij yang merupakan pengikut Ali melepaskan pegangannya dan menjadi lawan Ali dan Muawiyah. Di ajaran Khawarij ini muncullah banyak konfrontasi. Namun pada turunan utamanya masih ada persamaan yang telah ditetapi dalam dirinya. Di antara persamaan tersebut yakni bahwasannya Ali, Utsman, dan seluruh partisipan dalam perang tersebut juga mereka para aliran Khawarij sebagai penerima dan mengakui negosiasi Ali dan Muawiyah. Semuanya dilaksanakan dan dibuat oleh orang kafir. Nah, yang kedua yakni seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa berturut-turut tanpa bertaubat, maka hukumnya dianggap kafir dan masuk neraka. Selanjutnya akan dibahas tentang pengertian Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata kharaj atau kharaja yang artinya keluar. Nah, Khawarij itu sendiri bisa diartikan dengan al-muhasyirah, al-muharikah, dan haruriyah. Nama itu diberikan kepada mereka karena meninggalkan garis keturunan Ali. Adapun pendapat lain yang mengemukakan bahwasannya kaum Khawarij itu menyebut dirinya sendiri sebagai syuro atau menjual, yang artinya ialah golongan yang rela berkorban atau menjual dirinya sendiri untuk Sang Pencipta, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Khawarij juga bisa dinamakan dengan Al-Marikoh karena Khawarij itu sendiri sudah dianggap keluar dari agama. Asal katanya ialah Maroko yang memiliki arti anak panah yang keluar dari busurnya. Nah, lawan-lawan mereka lah yang memberi nama tersebut. Nama lain dari Khawarij yang terakhir yaitu Haruriyah. Haruriyah berasal dari kata Haruro. Haruro tersebut diambil dari nama salah satu desa yang letaknya dekat dengan kota Kufah, Irak. Apakah ajaran Khawarij? Pokok ajaran Khawarij di antaranya yang pertama, perekrutan khalifah akan divalidasi melalui musyawarah yang independen serta dilakukan secara adil dan menyeluruh. Yang kedua, seseorang dapat diangkat menjadi khalifah apabila memiliki kriteria yang sesuai dan dapat berasal dari golongan manapun. Yang ketiga, perekrutan khalifah dilaksanakan atas dasar masyarakat yang kurang mampu dalam hal penyelesaian masalah yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Yang keempat, dalam ajaran ini, setiap manusia yang melakukan dosa dianggap sebagai kafir tanpa terkecuali. Yang kelima, seluruh masyarakat yang mengikuti perang Jamal dan eksekutor tahkim akan dieksekusi sebagai kafir. Ajaran-ajaran Khawarij di antaranya al-muhakimah, yakni Khawarij murni, para pengikut Ali bin Abi Thalib termasuk Muawiyah juga kedua penghubung antara Abdullah bin As dan Abu Musa al-Asy'ari serta seluruh masyarakat yang mengakui bahwa arbitrase adalah
dan dianggap menjadi dadi. Diyakini bahwa ada sekitar 20 manusia yang menjadi pengikutnya. Menurut Al-Nazzah, pemeran utama dalam ajaran ini adalah Nazzah, Ibnu Amir Al-Hanafi, Yumamah, dan Abu Fudail. Selanjutnya, dasar-dasar ajaran berupa yang pertama, segala manusia yang melakukan dosa yang besar niscaya memperoleh sanksi, namun tidak di neraka, tetapi pastikan masuk ke dalam surga. Yang kedua, segala manusia diharuskan memahami segala tentang Allah dan Rasul, serta segala firman Allah yang diturunkan melalui Rasul. Yang ketiga, ada pendapat dalam bidang politik bahwasanya imam dibutuhkan hanya sekedar untuk menghendaki mengenai maslahat. Az-Zaridah merupakan penganut dari Abdullah Al-Karim Ibnu Azrad, dan yaitu salah satunya kawan Atiyah Al-Hanafi, dan termasuk dalam ajaran yang lebih lembut daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Di antara lain, yang pertama, hijrah dianggap sebagai kebaikan dan tidak diwajibkan bagi para pengikutnya, dan juga para pengikutnya dipersilahkan atau diperbolehkan menetap di luar wilayah kekuasaan dan tetap di ahli muslim. Yang kedua, menganggap bahwa surat Yusuf tidak termasuk dalam Al-Quran karena mereka memiliki keyakinan bahwa kitab suci tidak memuat kisah cinta di dalamnya. Sufriyah, pemeran utamanya adalah Zain Ibnu Al-Asfar. Ajaran ini nyaris serupa dengan ajaran Az-Zariqah, dengan dasar ajarannya sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Sufriyah tak akan dianggap sebagai kafir apabila tidak berhijrah. Yang kedua, seluruh keturunan atau masih kecil dilarang untuk dibinasakan. Yang ketiga, dalam ajaran ini kafir tidak selalu dianggap murtad, karena kafir di sini terbagi menjadi dua, yaitu kurf bin inkar al-nikmah atau ingkar terhadap nikmat, dan kurf bi inkar rububiyah atau ingkar terhadap Tuhan. Selanjutnya, al-ibadiyah. Ajaran berikut ini termasuk dalam ajaran paling sederhana. Julukan ini didapat dari Abdullah Ibnu Ibad yang memisahkan diri dari kelompok Az-Zariqah. Berikut dasar dalam ajarannya. Pertama, Muslim yang memiliki sudut pandang atau pemikiran yang berbeda dianggap kafir, namun hak-hak yang masih tetap berlaku dan diperbolehkan. Yang kedua, wilayah pemerintah yakni Dar al-Tauhid ditempati oleh masyarakat mengagungkan Tuhan. Dalam peperangan hanya diizinkan merenggut senjata dan kuda. Selanjutnya, Yazidiyah. Mulanya ajaran ini merupakan penganut ajaran ibadiyah, namun setelah itu mereka memiliki pendapat sendiri yang berupa bahwa akan ada sebuah kitab yang menggantikan Al-Quran, dan mereka meyakini bahwa utusan Allah tersebut merupakan orang dari luar Arab. Selanjutnya, Maimuniyah. Pemeran utamanya ialah Ma'mun al-Azradi, mempunyai sudut pandang mengenai hal pelunasan utang yang disambungan dengan tuntutan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menyampaikan kelanjutan materi yang telah disampaikan tadi oleh Rifa Satin Puspita. Yang kedua ada aliran Murji'ah. Kemudian ada sejarah munculnya Murji'ah. Sejarawan melatar belakangi adanya perdebatan teologi dari perdebatan politik per 6 tahun terakhir Khalifah Utsman bin Affan sampai adanya tahkim antara golongan Ali bin Abi Thalib dan golongan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Perdebatan tersebut awalnya ditumbuhkan dari pihak Khawarij. Pendapat Khawarij, seseorang menjadi kafir, tetapi pendapat Mu'tazilah, seseorang tidak mukmin tetapi muslim. Kelompok Murji'ah awalnya termasuk kelompok yang tidak ingin ikut campur mengenai perselisihan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidaknya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Kemudian ada pengertian Murji'ah. Asy-Syahrastani mengungkapkan kata Murji'ah dari kata arja yang memiliki dua arti, ialah at-takhir, sebab mereka membelakangkan amal dibanding niat seperti akal. Yang kedua, Harun Nasution berargumen Murji'ah asalnya dari kata arja, memiliki pengertian memberi permintaan. Kemudian yang ketiga, jika dilihat melalui dasar adanya kelompok Murji'ah, sepertinya kata irja yang mengandung arti menunda ialah menunda penetapan hukum bagi yang berdosa besar nanti ketika hari akhir, ialah makna yang sangat mendekati kenyataan, juga didukung kebenaran. Makna lainnya merupakan interpretasi dari sikap yang diperlihatkan kelompok tersebut. Kemudian ada pokok ajaran Murji'ah. Yang pertama di bidang teologi. Pengetahuan pokok Murji'ah di bidang teologi bahwa iman hanya dibatasi oleh tasdik atau pembenaran, tetapi pekerjaan atau amal tidak masuk kepada arti iman. Hal tersebut mengandung dampak semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasul hanya sebatas membenarkan disebut mukmin, walaupun melakukan dosa besar. Tetapi pendapat yang diterangkannya bahwa orang Islam yang berdosa tetap mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulnya. Dengan kata lain, orang yang berdosa besar menurut golongan ini tetap mukmin, bukan kafir. Yang kedua, di bidang politik. Golongan Murji'ah berargumen hanya orang Islam yang pantas menjadi khalifah. Tapi Syiah berargumen yang pantas menjadi khalifah yaitu Ali beserta keturunannya. Dari pandangan ini bisa dipahami kelompok Murji'ah bisa menerima kekhalifahan Muawiyah. Selanjutnya ada sekte-sekte Murji'ah. Pendapat Nasution, ulama mengelompokkan pemeluk Murji'ah ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok Murji'ah moderat dan kelompok Murji'ah ekstrim. Kelompok moderat berargumen, orang yang berdosa tidaklah kafir juga tidak kekal di neraka, melainkan disiksa di neraka berdasarkan besarnya dosa yang dikerjakannya. Ada kemungkinan Tuhan memaafkannya dan tidak masuk neraka selamanya. Sekte-sekte yang termasuk ke dalam Murji'ah ekstrim diantaranya yang pertama ada Jahmiyah. Tokohnya ialah Jahm bin Safwan. Ajaran pokoknya diantaranya orang Islam yang percaya Tuhan, kemudian mengutarakan kekufuran secara lisan bukanlah kafir, karena iman juga kufur adanya di hati, bukan di tubuh manusia. Orang itu tidak kafir meskipun menyembah patung, menyembah salib, mempercayai Trinitas kemudian mati. Menurut Allah, tetap orang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian ada Yunusiyah. Tokohnya ialah Yunus bin Aun al-Namiri. Ajaran pokoknya yang pertama, iman adalah makrifat atau mengenal Allah. Patuh kepadanya, tidak sombong, kepadanya juga cinta kepadanya. Kedua, ketaatan tidaklah bagian iman dan mengabaikan ketaatan bukan merusak hakikat iman dan tidak mendapat sanksi jika benar beriman. Ketiga, iblis ialah makhluk yang makrifat kepada Allah. Ia kafir sebab kesombongannya. Kemudian ada Ubaidiyah. Tokohnya ialah Ubaid al-Muqtakib. Ajaran pokoknya yang pertama, seluruh dosa selain syirik dimaafkan Allah. Yang kedua, orang yang meninggal asal ia bertauhid bebas hukuman walaupun ia berdosa. Kemudian ada Ghosaniyah. Tokohnya ialah Ghosaniyah al-Kufi. Ajaran pokoknya yang pertama, iman ialah ikrar, cinta kepada Allah, menghormati dan tidak sombong kepadanya. Yang kedua, iman tidak bisa bertambah dan berkurang. Kemudian ada sekte Tuminiyah. Tokohnya ialah Abu Mu'az al-Tumini. Pokok ajarannya diantaranya, iman ialah yang bisa menjauhkan diri dari kekufuran. Kedua, kafirnya orang yang membunuh Nabi bukan karena menikam dan membunuhnya, tetapi karena adanya rasa benci. Yang terakhir, orang yang melewatkan ibadah fardu disebabkan ingkar dan menolak ia kafir. Kemudian ada Thubaniyah. Tokohnya ialah Abu Thuban. Ajaran pokoknya diantaranya yang pertama, iman ialah pengenalan dan persaksian adanya Allah serta Rasul Muhammad. Kedua, mengeluh sesuatu yang wajib dilaksanakan berdasarkan akal dan sesuatu yang dilarang dilaksanakan bukanlah iman.
akal mengetahui kewajiban sebelum ada kewajiban syara. Terakhir ada sekte Marisia. Tokohnya ialah Bashar al-Marisi. Ajar tokohnya yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk. Kedua, iman ialah tasdik. Yang ketiga, iman ada di hati serta di lisan. Kemudian, orang yang sujud terhadap matahari bukanlah kafir, tetapi ciri kekufuran. Terakhir, tidak mungkin bagi Allah untuk mengekalkan masuknya orang mukmin durhaka ke neraka. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk kelompok kami, umumnya untuk kalian semua. Ditutup oleh doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.